18 dayang setiap malam menari di atas pelat besi. Telapak kaki mereka terbakar hingga merah menyala. Namun mereka tetap memaksakan senyum. Air mata bercampur keringat menetes turun, mendesis di atas pelat besi. Di atas panggung asap putih mengepul tanpa henti. Sebagian besar dayang hanya bertahan sebentar lalu tumbang. Pada akhirnya hanya aku yang menari dengan tenang dan ringan. Tuan muda di bawah panggung sudah terpikat sepenuhnya. Sementara adikku telah lama menaruh hati pada tuan muda. Dia tentu tidak mengizinkan tuan muda tunduk pada pesonaku. Maka malam itu dia memeluk bantal dan masuk ke kamar tuan muda. Tak disangka tuan muda bahkan tidak meliriknya. Dengan dingin berkata, kakakmu tidak akan bersikap seringan ini. Kalimat itu sepenuhnya menghancurkan harga diri adikku. Dia malah menarikku meloncat turun dari tembok kota. Tak disangka aku tidak mati. Bahkan terlahir kembali pada hari ayah membawaku pulang ke kediaman. Aku dan adikku berdiri di dua sisi. Ayah menyuruh ibu sah memilih satu untuk diasuh. Saat itu adikku memilih ibu sah yang berbudi luhur. Sedangkan aku diasuh oleh selir yang pandai bernyanyi dan menari. Di kehidupan ini, tak disangka adikku bergerak lebih dulu memilih bibisu. Aku menyadari adikku terlahir kembali bersamaku. Ayahku jelas tertegun. Dia selalu lebih menyayangi adikku. Dan tahu ambisinya paling tinggi. Kini justru menolak posisi putri sah di sisi ibu sah. Dan malah ingin mengabdi pada bibisu. Ling Er, mengapa harus bersusah payah begini? Ayah anakmu sudah benar-benar memikirkannya. Biarkan ibu sah mengasuh kakak saja. Setelah berkata demikian dia seperti takut terlambat dan berubah. Bergegas menuju halaman bibisu. Saat melewatiku dia diam-diam mengaitkan sudut bibirnya. Di kehidupan ini, biarlah kamu menjadi putri sah yang menanggung segala penderitaan. Bagaimana mungkin aku tidak memahami niat Jiang Ling? Di kehidupan lalu dia terobsesi menjadi putri sah. Lebih dulu menerobos ke pelukan ibu sah. Namun setelah masuk ke halaman ibu sah, barulah dia sadar betapa polos dirinya. Karena ibu sah meski istri utama, sama sekali tidak mendapat kasih sayang ayah. Seluruh halaman terasa dingin seperti ruang es. Dan ibu sah sendiri tidak berniat berebut perhatian. Apalagi berusaha menyenangkan orang lain. Setiap hari hanya bertapa di aula Buddha. Jiang Ling di bawah asuhannya diawasi sangat ketat. Sebelum fajar sudah dibangunkan pelayan tua untuk bersiap. Setelah berganti pakaian harus ke Akademi Wanita Ibu Kota. Sepulangnya pun tidak boleh beristirahat. Ibu sah mengawasinya menghitung sempoa dan memeriksa buku Zhang. Sibuk hingga larut malam, Jiang Ling menderita luar biasa. Terutama saat kepalanya pusing oleh angka-angka. Dia melihatku mengikuti bibisu mendengar opera. Saat tangannya pegal karena menulis. Bibisu justru mengajakku bertamasya dan bermain layang-layang. Belum lagi setelah usia bertambah. Pertemuan elegan para putra-putri bangsawan ibu kota. Aku dirias bibisu secantik bunga persik. Bisa bernyanyi dan memainkan alat musik. Para bangsawan muda ibu kota semuanya terpikat. Mereka menyebutku kecantikan nomor satu ibu kota. Sementara Jiang Ling tidak diperhatikan siapapun. Dia sama sekali tidak punya bakat. Ilmu mengatur rumah tangga yang diajarkan ibu sah. Sama sekali tidak berguna di kesempatan seperti itu. Beruntung dia masih memiliki status putri sah. Saat dijodohkan tetap punya sedikit keunggulan. Kemudian dia jatuh cinta pada tuan muda kecil dari keluarga Hou Yongping. Tanpa makan dan minum berlutut di hadapan ibu sah. Memohon agar pergi ke rumah Hou untuk melamarku. Usia masih terlalu muda. Urusan ini dibicarakan nanti. Cinta yang begitu tergila-gila, pasti akan membawa bencana. Hukumannya menyalin sutra hati di aula Buddha 30 kali. Saat Jiang Ling menyalin sutra di aula Buddha, aku sedang menari tarian Luyao yang diajarkan bibisu di perjamuan elegan. Bibisu berasal dari kalangan penari. Tarian Luyao adalah jurus andalannya. Saat ia membimbingku menari di antara bunga, setiap senyum memancarkan pesona anggun, menggetarkan hati para pangeran dan bangsawan muda. Konon pada hari itu, seluruh pria ibu kota tergila-gila padaku. Di kehidupan ini adikku tanpa ragu memilih bibisu. Dia tersenyum padaku sambil berkata di keluarga Jiang ini. Status putri sah hanyalah bahan tertawaan. Pergilah ikut nenek tua itu dan menderita. Hahaha, memang tempat ibu sah ini sangat menyiksa. Setelah masuk ke kamar ibu sah, rasanya seperti berada di gua es. Tanpa hiasan sedikit pun, selain meja dan kursi, hanya ada satu patung Buddha. Dan sebuah tungku dupa. Ibu sah memejamkan mata memberi hormat pada Buddha. Lalu berbicara di tengah aroma cendana yang lembut. Kamu pasti kecewa dengan sifat adikmu di kehidupan lalu. Saat masuk ruangan wajahnya pasti penuh kekecewaan. Siapa sangka, seorang istri utama yang kehilangan kasih. Si kamarnya justru tak sebanding dengan seorang selir. Perlu diketahui kamar bibisu penuh emas dan giok. Megah dan mewah. Sangat berwibawa. Namun aku dengan tenang menambahkan sepotong gaharu ke tungku dupa. Putrimu merasa ruangan yang sederhana membuat hati menjadi terang. Sebanyak apapun emas dan giok tak sebanding dengan sinar matahari dari luar jendela. Saat ini cahaya matahari diam-diam menyinari lantai.
Ibu Sa sedikit mengangkat alis. Di matanya terlintas seulas keterkejutan saat menatapku. Jelas ia tak menyangka aku akan berkata demikian. Gadis yang cukup menarik. Baiklah, karena kau bersedia mengikutiku, mulai sekarang aku yang akan mendidikmu. Aku mendidik dengan keras. Apa yang kupelajari mungkin tak kau sukai. Apapun yang Nyonya ajarkan, Weiyer akan mempelajarinya. Tumpukan buku Zhang Mu menggunung di hadapanku. Sempoa diletakkan di depan meja. Ibu Sa memegang penggaris hukuman. Wajahnya dingin menyuruhku fokus. Jangan melamun. Lebih dari 3 kali aku akan memukul telapak tanganmu. Belajar membaca Zhang Mu memang membosankan. Jauh kalah menarik dibanding puisi dan romansa. Deretan angka ini membuat kepala pening. Membedakan pemasukan dan pengeluaran saja sudah sangat sulit. Apalagi menganalisis isinya. Kadang aku pun mengantuk. Saat itu penggaris ringan menyentuh telapak tanganku. Sebenarnya tidak sakit, namun aku langsung terjaga. Ibu Sa menarik kembali penggarisnya. Berat bukan? Aku menggeleng terlebih dahulu. Lalu setelah berpikir aku mengangguk. Memang berat, namun anakmu tahu, jika sekarang aku tidak mempelajari ini, kelak saat menikah dan menjadi nyonya rumah, semua orang bisa memanfaatkan kebodohanku untuk menindas dan menipu. Saat itu akan jauh lebih berat. Manusia memang harus menanggung penderitaan. Aku lebih memilih menderita karena belajar, daripada menderita karena kebodohan. Ibu Sa sedikit mengangkat alis. Dia sebenarnya wanita yang sangat cantik. Di antara alis dan matanya masih tampak kecantikan masa lalu. Hanya saja kini ia mengenakan pakaian polos serba putih. Tubuhnya membawa aura senja yang berat. Sebenarnya aku sangat menyukainya, meski sikapnya padaku selalu datar. Namun saat cuaca dingin berganti musim, ia diam-diam datang tengah malam merapikan selimutku. Lalu pergi dengan langkah sangat pelan. Namun ayahku tidak menyukainya. Sehari-hari ia sangat jarang menginjakan kaki ke halaman kami. Sore itu, ayah akhirnya datang. Setiap bulan ia datang sekali ke tempat Ibu Sa. Sekadar memberi sedikit muka pada istri utama. Para pelayan di halaman sibuk dengan penuh kegembiraan. Suasana jauh lebih ramai dari biasanya. Namun kali ini, aku baru duduk menemani belum sampai setengah jam. Dari luar halaman terdengar nyanyian. Siapa yang bernyanyi? Seorang pelayan kecil maju. Itu Bibi Su, sedang mengajari Nona Ling bernyanyi. Tak lama kemudian, Bibi Su masuk membawa hembusan aroma harum. Ia berdandan mencolok penuh warna, menarik Jiang Ling yang sama-sama tampak vulgar. Tuan Jiang, kau dengar suara nyanyian Ling Er kan? Bukankah lebih merdu dari suaraku dulu? Ingat dulu kita pertama bertemu di paviliun danau. Yang kunyanyikan juga lagu ini. Tak kusangka Tuan Jiang masih ingat suaraku. Kini tak seindah dulu. Syukurlah bisa diwariskan pada anak. Ling Er, temani ayah masuk ke kamar lalu bernyanyi lagi boleh. Ayah dan bibi sangat merindukanmu. Di halaman sudah disiapkan teh dan kudapan. Kau makan sambil mendengarkanku bernyanyi. Baik atau tidak Dia dan bibi Su di kiri dan kanan. Tersenyum manis penuh pesona, mengelilingi ayah sambil manja. Tak sampai lama, ayah langsung ditarik pergi oleh mereka berdua. Di kamar Ibu Sa, hanya tersisa kesunyian. Beberapa pelayan kecil tak kuasa menyembunyikan kekecewaan. Tuan hanya datang sebulan sekali. Namun tetap direbut. Nyonya, apakah hidangan masih disajikan? Hidangan malam ini dibuat khusus dapur kecil. Karena tahu Tuan akan datang. Ibu Sa belum sempat berbicara. Aku tiba-tiba berdiri. Sajikan saja, kenapa tidak? Ayah tidak makan. Kita yang makan. Apa karena pria tidak datang? Para wanita sampai tak boleh makan. Sajikan semua untukku. Hari ini ada tumis mutiara 8 dewa. Benar kan? Aku paling suka hidangan ini. Hahaha, sendirian pun bisa menghabiskan. 1 baskom. Para pelayan kembali bersemangat oleh ucapanku. Segera menyajikan hidangan. Suasana di ruangan kembali ramai. Ibu Sa menatapku sekilas. Lama kemudian tersenyum pelan. Anak yang baik. Benar-benar membanggakan. Sejak itu, Ibu Sa sering meminta dapur kecil membuat hidangan mutiara 8 dewa. Aku memakannya berkali-kali, namun tak pernah lagi melihat bayangan ayah. Dia hampir setiap hari bermalam di tempat Bibi Su. Apapun makanan atau mainan baru di kediaman, selalu didahulukan untuk Bibi Su dan Jiang Ling. Sejak hari itu Jiang Ling melihatku, tersenyum hingga antingnya bergoyang. Kau lihat itu, lalu kenapa kalau Putri Sa? Di hati ayah siapa yang dia pilih? Siapa yang hidup mulia dan terhormat? Dia menunggu melihatku menangis putus asa. Namun wajahku tetap tenang. Aku berkata pelan, adikku, pernahkah kau pikirkan, lagu kecil hanya dinyanyikan oleh pemain sandiwara. Hari ini Bibi Su menyuruhmu bernyanyi demi merebut perhatian. Kelak dia bisa memperlakukanmu lebih hina lagi. Wajah Jiang Ling langsung berubah. Namun sesaat kemudian dia kembali tersenyum. Kau hanya iri saja, tunggulah. Ke depan masih banyak penderitaan menunggumu. Usai berkata itu dia berbalik pergi. Namun aku tidak membohonginya. Di kehidupan lalu Bibi Su juga memperlakukanku demikian.
mengajariku bernyanyi dan menari, memaksaku tampil di depan ayah demi merebut kasih sayang. Saat itu di kediaman hanya ada Ibu Sah dan Bibi Su. Ibu Sah tidak disukai, Bibi Su mengandalkan semua itu untuk menahan ayah. Kemudian ayah mengambil selir baru yang muda dan cantik. Cara-cara itu pun tak lagi cukup. Bibi Su mulai memberiku obat secara diam-diam, membuatku muntah dan diare, mengoleskan lemak babi di tempat latihanku, hingga aku terjatuh dan terluka. Saat aku sakit dan terluka, dia pergi menangis memohon pada ayah, menggunakan penderitaanku untuk mempertahankan perhatian ayah. Tahun-tahun itu bagiku seperti hidup di dalam mimpi buruk. Dari Bibi Su, aku melihatnya dengan jelas. Jika hidup bergantung pada kasih sayang pria, seumur hidup harus bertarung dengan orang lain demi cinta itu. Bertarung sampai akhirnya pasti ada hari kalah. Sedangkan Ibu Sah tidak bertarung, namun tak pernah benar-benar kalah. Di kamar yang dingin seperti salju itu, kepala pengelola tanah, pemilik toko, datang silih berganti. Setiap orang sangat menghormatinya, tak seorang pun berani menipu. Para pelayan perempuan di kediaman, pelayan pria dan pengawal pun tertata rapi, setia sepenuh hati. Hidup kembali sekali lagi, aku ingin menjadi nyonya rumah seperti itu. Maka Jiang Ling mengikuti Bibi Su belajar bernyanyi dan menari. Sementara aku mengikuti Ibu Sah belajar mengatur keuangan dan rumah tangga. Selain mengurus segala urusan di kediaman, aku mengajukan permintaan baru pada Ibu Sah. Aku ingin belajar pedang. Ibu Sah seketika terdiam. Di kamarnya memang tergantung sebilah pedang pusaka. Dari potongan cerita para pelayan, aku menyusun kembali masa lalunya. Dia pernah menjadi putri keluarga jenderal. Pada usia 15 menghunus pedang menembus kepungan pemberontak, demi mengantar pesan bagi ayah dan kakaknya yang terkepung di kota. Namun kemudian ayahnya gugur di medan perang. Setelah kakaknya menikah, dia pun buru-buru dinikahkan dengan ayahku yang hanya pejabat sipil pangkat 5. Masa lalu pun tertutup debu. Pedang pusaka itu juga diam berdebu di sudut dinding. Di kehidupan lalu Lingyer takut saat melihat pedang ini. Namun bagiku pedang ini justru menumbuhkan kerinduan. Kumohon nyonya ajari aku ilmu pedang. Aku menatap matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Tekad di hatiku semakin menguat. Entah bagi dirinya pedang pusaka ini adalah kehormatan atau justru luka. Lama kemudian Ibu Sah berbalik dengan sikap dingin. Hanya menyisakan punggungnya untukku. Tepat saat aku mengira ditolak dan merasa kecewa. Dari kejauhan, ibu utama itu melontarkan sepatah kata.